Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang kami pantau hari ini terutama stok dan harga masih tetap seperti biasa. Tidak ada harga-harga yang kenaikannya signifikan, hanya harga bawang merah dan harga tomat yang mengalami kenaikan. Bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mungkin minggu depan kami sudah mulai uji coba. Kalau selama ini pungutannya masih di dalam, ini sudah harus sejak awal masuk. Selamat pagi dari kawasan Limbaulio. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Tim pengendali inflasi daerah bersama Satgas Pangan Kota Bau-Bau pantau ketersediaan pangan di pasar, distributor hingga lalu lintas barang di Pelabuhan Murhom. Dinas Pariwisata Bau-Bau segera pungut retribusi wisatawan di Benteng Keraton Buton, Benteng Wolio. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 4 Mei 2024. Bersama saya, Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Tim pengendali inflasi daerah bersama Satuan Tugas Pangan Kota Bau-Bau pantau ketersediaan pangan di pasar, distributor hingga lalu lintas barang di Pelabuhan Murhom. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Dalam upaya memastikan ketersediaan pangan di Kota Bau-Bau masih mencukupi kebutuhan masyarakat, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Bau-Bau melakukan pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok di sejumlah distributor, Pelabuhan Murhom Bau-Bau, bahkan di Jembatan Batu. Rombongan TPID Bau-Bau dipimpin Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Asmahani bersama perwakilan Forkopimda selaku Satgas Pangan, Bulog, dan sejumlah kepala OPD terkait. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan mengungkapkan pihaknya secara rutin memantau ketersediaan dan harga barang di semua distributor hingga pasar, termasuk gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan pasokan beras. Yang kami pantau hari ini terutama stok dan harga masih tetap seperti biasa. Tidak ada harga-harga yang kenaikannya signifikan, hanya harga bawang merah dan harga tomat yang mengalami kenaikan. Dan kenaikannya sampai dengan hari belum ada perubahan harga. Informasi terakhir bahwa pengaruh gagal panen sehingga mengakibatkan kenaikan harga sampai dengan hari ini belum ada penurunan. Lanjut Ali Hasan, hasil amatannya di lapangan bersama tim, ketersediaan bahan pokok masih sangat banyak, utamanya beras hingga 2 bulan ke depan, pasokan saat ini masih ada 1.500 ton. Begitupun kebutuhan sayur mayur masih relatif mencukupi kebutuhan warga, apalagi beberapa kali barang masuk lewat Pelabuhan Murhom. Ali Hasan mengakui masih ada beberapa komoditi barang yang mengalami kenaikan harga seperti tomat dan bawang merah, namun diprediksi dalam waktu yang tidak terlalu lama, kedua komoditi tersebut harganya akan kembali normal. Ali Hasan menambahkan, informasi dari daerah penyuplai faktor kenaikan harga di tingkat pemasok bawang karena gagal panen disebabkan banjir, begitupun dengan tomat. Namun demikian diprediksi pekan depan harga akan kembali berangsur turun. Dalam upaya mencukupi kebutuhan daerah, Dinas Perdagangan memasok tomat dan bawang dari daerah terdekat misalnya Kota Makassar, namun hal itu belum menetralisir harga saat ini. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Dinas Pariwisata Bau-Bau segera pungut retribusi wisatawan di Benteng Keraton Buton, Benteng Wolio. Selengkapnya Hermulko melaporkan. Bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mungkin minggu depan kami sudah mulai uji coba. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau dalam waktu dekat mulai melakukan pemungutan retribusi terhadap wisatawan yang berkunjung di dalam kawasan Benteng Keraton Buton atau Benteng Wolio. Penarikan retribusi masuk ini untuk menjalankan peraturan daerah Perda Kota Bau-Bau nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah yang salah satunya juga mengatur tentang kepariwisataan, tempat hiburan, rekreasi dan olahraga. Include di dalamnya adalah destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi menyebutkan jika selama ini pemungutan retribusi ditarik di dalam atau di tiap spot wisata, kini penarikan dilakukan di pos atau di depan gerbang kawasan benteng. Bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mungkin minggu depan kami sudah mulai uji coba. Kalau selama ini pungutannya masih
di dalam, ini sudah harus sejak awal masuk. Apalagi mengingat beberapa waktu yang lalu kita kedatangan wisatawan mancanegara, bahkan kapal, dan mungkin pertengahan di bulan Mei juga ini akan kita kedatangan tamu juga. Selalu sasarannya salah satunya di destinasi Benteng ini. Jadi pentinglah bukan hanya sekedar wisatawan mancanegara, tapi masyarakat wisatawan nasional atau regional juga pemberlakuannya harus sama. Idrus Taufik menyebutkan besaran retribusi tersebut masing-masing untuk wisatawan mancanegara Rp50.000 per orang, umum Rp20.000 per orang, dan pelajar atau mahasiswa Rp10.000 per orang. Mantan Kadis Perhubungan Kota Bau-Bau ini menggarisbawahi bahwa pemungutan retribusi ditunjukkan kepada para wisatawan atau bagi mereka yang sengaja mengunjungi kawasan Benteng untuk menikmati spot-spot wisata di dalamnya. Ya, bagi yang rutinitas atau memang dia mendiami Benteng, kami juga punya kiat sebenarnya yang nanti secara berangsur kita uji coba, penanda bahwa mereka yang mendiami dalam Benteng itu mungkin tulisan stikernya yang bakal ditempel ke motor atau ke mobil itu masyarakat mendiami Benteng. Bagi yang seputaran Benteng tapi selalu memakai akses Benteng juga, itu mungkin masyarakat pelintas Benteng yang kalau mereka dari jauh kelihatan stikernya, tidak perlu mengatur tentang naik turunnya palang. Diketahui ada 2 loket yang disediakan, yakni di titik sebelum masuk kawasan Benteng atau gerbang utama dan di gerbang menuju Kelurahan Bahadia atau Lawana Burukene. Pihaknya akan menempatkan beberapa orang yang telah di-SK-kan sebagai petugas pemungut retribusi. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebanyak 67.470 penumpang kapal Pelni dan turun melalui Pelabuhan Bau-Bau selama angkutan Lebaran tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski begitu, semuanya berjalan dengan lancar. Afriansyah melaporkan. Artinya tidak ada kendala atau kejadian-kejadian tertentu gitu ya. Sebanyak 67.470 penumpang kapal Pelni naik dan turun melalui Pelabuhan Bau-Bau selama angkutan Lebaran Angleb 2024 pada 26 Maret sampai 26 April. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Rinciannya, penumpang turun sebanyak 34.276 orang dan penumpang naik 33.194 orang. Sedangkan tahun 2023 lalu penumpang turun sebanyak 32.742 orang dan penumpang naik 27.785 orang. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Roni Abdullah mengatakan, secara umum pelayanan kapal Pelni pada Angleb 2024 di Pelabuhan Bau-Bau berjalan dengan lancar walaupun jumlah penumpang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Artinya tidak ada kendala atau kejadian-kejadian tertentu gitu ya. Hal ini memang disebabkan kenapa ya, kalau kita evaluasi memang jarak antar kapal kita yang sandar itu cukup berjarak, artinya tidak ada berbarengan dan tidak ada terjadi keterlambatan kapal. Itu juga yang menjadi salah satu faktor kenapa kemarin semuanya berjalan lancar walaupun yang naik ada yang sampai 2.000. Meski begitu, kata Roni, selaku pengguna jasa kepelabuhanan yang masih menjadi pekerjaan rumah, yakni dari sisi keamanan dan ketertiban, di mana katanya ada beberapa poin menjadi evaluasi pihaknya, diantaranya karena masih ada pedagang asongan berjualan di atas kapal ketika sandar di pelabuhan. Artinya kedepannya kita berharap terkait ini ya bisa lebih baik lagi lah sehingga tidak mengganggu keamanan penumpang di atas kapal selama kapal sandar di Pelabuhan Bau-Bau. Sedangkan dari sisi fasilitas pelabuhan untuk kapal sandar, menurut Roni, semua tersedia dengan baik. Total 13 kapal Pelni melayani penumpang Angleb 2024 di Pelabuhan Bau-Bau. Satu kapal diantaranya merupakan pembantuan, yaitu KM Gunung Dempo. Pada Angleb 2024, kata Roni, Pelni Bau-Bau juga melayani penumpang program balik gratis tujuan Balikpapan menggunakan KM Lambelu. Hasilnya, semua kuota balik gratis yang disediakan 100 seat terisi seluruhnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder di Pelabuhan Bau-Bau karena berkat kerjasama yang baik, sehingga secara umum Angleb 2024 berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti.
Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Sebelum kami akhiri Warta Kepton, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama Satgas Pangan Kota Bau-Bau pantau ketersediaan pangan di pasar, distributor hingga lalu lintas barang di Pelabuhan Morhom. Dinas Pariwisata Bau-Bau segera pungut retribusi wisatawan di Benteng Keraton Buton, Benteng Wolio. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Karlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.